Jumlah penyintas ada 40 orang. Terdiri dari Medan sendiri, Medan di sekitarnya, dari Sibolga, dari Aceh. Dengan yang sekarang berarti 5 kali. 5 kali sekarang itu. Kita mempertemukan mereka itu untuk bisa bersilaturahmi pertama. Kemudian mereka saling mendukung. Saling mendukung, kemudian kita juga membuka ruang bagi para Forsitas itu untuk berdiskusi dengan kita, dengan sesamanya, tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan ke depannya, dan bagaimana caranya untuk dia bisa mendapatkan kebutuhan dia inginkan. Nah, itulah yang kita perlukan, informasi-informasi dari mereka. Sehingga dari BNPT sebagai koordinator dalam pemulihan korban itu kita bisa mengkoordinasikan baik dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak-pihak yang bisa kita berikan kesempatan untuk bisa membantu mereka dalam menangani kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Kami Penyintas Indonesia dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, berikan bahwa pantang menyerah dalam mencegah segala bentuk diskriminasi dan intoleransi serta ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Yang paling pasti sih penguatan psikologis ya kepada para penyintas yang memang pernah mengalami peristiwa traumatis dan dibantu untuk lebih semangat lagi dalam melanjutkan kehidupan dan menjalani kehidupan ke depannya. Tidak hanya secara sendiri-sendiri tapi juga bersama-sama dengan teman-teman penyintas lainnya. Ada beberapa, terutama yang paling pasti itu adalah menjalin komunikasi antar sesama penyintas. Terkadang kan penyintas ini ketika dia mengalami suatu bencana dia merasa sendirian. Nah, dengan berkumpul di sini bersama-sama di Forsitas, teman-teman penyintas ini kami bantu untuk melihat ternyata ada orang-orang lain, penyintas-penyintas lain yang juga mengalami peristiwa yang kurang lebih sama, mengalami trauma yang kurang lebih sama, tapi punya cara untuk bangkit kembali dengan cara A, kemudian penyintas B dengan cara B, dan di sini mereka berkumpul bersama untuk saling berbagi cara, saling mengkomunikasikan apa yang saya lakukan agar saya bangkit, teman yang ini nanti apa yang saya lakukan agar saya bangkit. Jadi saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita, dan saling merasa punya teman yang sama-sama pernah mengalami peristiwa traumatis. Itu membantu saya melihatnya ya, dan kemudian yang memang kami upayakan membantu untuk bangkit bersama-sama. Saya Pristi Martaulina Sibuan. Saya istri dari almarhum Manuel Simanjuntak, korban penembakan perampokan di CMB Niaga Aksara tahun 2010. Posisinya saat itu pada udah hampir 13 tahun lah ya. 13 tahun yang lalu posisinya memang almarhum ditempatkan untuk pengamanan di bank tersebut ya. Pada saat kejadian posisinya pada saat itu saya masih hamil 7 bulan. Masih hamil 7 bulan. Mendiang kejadian itu tanggal 18 Agustus 2010. Saya sangat semangat ngikutin ini karena saya bisa ketemu ibaratnya dengan yang serasa lah dengan saya yang akibat korban-korban yang terorisme ini, karena makanya saya bisa ketemu yang dari Sibolga, dari Aceh gitu. Jadi saya bisa sharing cerita gitu, jadi bisa saling sama-sama menguatkan gitu. Nama saya Ahmadi, kesatuan dari Sabdrimopolda Aceh. Saya adalah salah satu korban dari komplotan teroris kejadian di Aceh besar. Tujuan saya untuk mengikuti acara ini agar bisa berkumpul bersama-sama korban-korban teroris di masa lampau. Untuk kegiatan selama 2 hari ini banyak, contohnya seperti permainan-permainan, tempel-tempel stiker, ataupun buat lingkaran, mengisi-ngisi
nama-nama teman-teman gitu. Sabar, orangnya apa nih? Orangnya baik, humanis, sopan, suka apa nih? Suka manis ya? Gue banget nih. Oh, kalau permainannya kalau dari kemarin itu, kalau kemarin tuh yang pasti ini ya, saling memberi umpan balik positif. Terkadang kan kita kalau ditanya gitu, apa kelebihan Anda gitu, suka, aduh apa ya, saya kayaknya enggak gitu, malu gitu kalau bicara kelebihan. Tapi dengan kegiatan ini, kita minta agar rekan yang kemudian bercerita tentang menurut Anda apa kelebihan saya gitu. Sehingga saya jadi lebih kenal, oh ternyata orang lain melihat saya hal-hal positif dari diri saya seperti baik atau ramah atau lucu seperti itu. Dan itu membuat orang-orang yang merasa selama ini tidak punya kelebihan jadinya merasa oh ternyata menurut orang lain ada kok kelebihan saya, menurut orang lain ada kok yang baik pada saya. Dan itu meningkatkan kepercayaan diri pada orang tersebut. Nah kemudian yang kedua juga yang cukup penting kemarin itu latihan relaksasi untuk menstabilkan kembali emosi. Karena ketika kita mengalami peristiwa yang berat ya, nggak usah pun sampai traumatis, tapi peristiwa yang kita anggap berat aja itu kadang-kadang kan bikin emosi kita nggak stabil ya. Kalau kita marah-marah sekali, kalau kita sedih-sedih sekali gitu. Dan kemarin itu latihan bagaimana kita mengatur nafas. Hanya dengan pernapasan kita bisa mengatur agar emosinya kembali stabil. Dan ini sangat penting sekali karena teman-teman yang pernah mengalami peristiwa traumatis itu kadang-kadang kan suka muncul kembali tuh. Suka terbayang lagi peristiwanya atau suka teringat lagi rasa sedihnya atau rasa marahnya. Dengan pengendalian pernafasan itu bisa membantu mengendalikan emosi sehingga tidak berlebihan dan kemudian bisa berpikir dengan lebih logis rasional dalam menyelesaikan masalahnya. Dan kalau yang itu yang kemarin, kalau yang hari ini itu lebih banyak bicara tentang komunikasi, kemudian kebersamaan, persatuan, dan juga merencanakan masa depan bersama. Kalau dari pertama kali memang terlihat kaku ya, kaku, kemudian mungkin tidak ada keengganan, keseganan, tapi begitu sudah berlangsung itu bisa mencair karena kan juga kepiawaian dari tim psikologi kita ya. Jadi mereka bisa mencarikan suasana dan akhirnya bisa membuka semua informasi yang ingin kita dapatkan, yang mereka perlukan, sehingga itu kita bisa mengkompulir, kita bisa mendatakan dari data-data dari mereka. Di hari pertama kita ada perkenalan. Nah pertama hari perkenalan baru ada games juga. Ya canda, yang paling meriahnya sih di puncaknya di hari ini. Karena di sini kita kan bisa berbaur semuanya, kita ada game, saya bilang sih itu game psikologi, tapi dia membentuk kelompok yang supaya kita bekerja sama gitu loh. Jadi ibaratnya kita ini nggak ada beda, kita semua sama gitu. Kalau kita hitung tuh ada 18 kementerian lembaga yang sudah kita koordinasikan gitu. Pemprosesannya itu yang memang memerlukan kerja keras kita, karena juga bahwa apa yang kita sampaikan kepada rekan-rekan kementerian lembaga yang konsen terhadap penanganan masalah terorisme ini kan juga dia memerlukan proses. Nah, tapi kita tetap berkoordinasi sehingga proses-proses yang memerlukan waktu lama tetap diproses oleh rekan-rekan kita dari kementerian lembaga, dari pemerintah daerah, sehingga tujuannya bantuan kepada penyintas tetap bisa dilaksanakan. Ada bantuan dari BNN Inalum yang disalurkan melalui BNPT. Untuk bantuan tersebut akan saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangga. Di acara itu juga puji Tuhan ada perhatian dari pihak Inalum yang disalurkan melalui BNPT, diberikan kepada kami ada para penyintas di seluruh Sumatera. Kemarin kami, saya dan para penyintas yang di Medan udah menerima kompensasi dari LPSK. Ya kami bersyukurlah ada bantuan itu bisa membantu kami untuk kehidupan kami dan untuk masa depan anak kami, untuk tabungan sekolah anak kami.
Tapi tadi ketika menggambar mural bahwa teman-teman kemudian bisa menggambarkannya menjadi apa ya? Menjadi satu cerita gitu. Satu cerita tentang bagaimana kami, jadinya yang tadinya saya ini menjadi kami penyintas ini itu akan bersama-sama untuk saling membantu bangkit dari keterpurukan yang ada, dari masalah yang ada. Dan itu digambarkan dengan manis sekali ya di satu mural secara bersama-sama itu, harapan-harapan bersamanya, mau dari manapun dia, mau kejadian apapun yang dialaminya. Dan tadi tuh yang menarik bahwa di tengah-tengah itu lambang negara kita ya, Garuda Indonesia di situ, dan ada tulisan NKRI harga mati yang menegaskan bahwa kita ini ingin damai, kita ingin hidup secara tenang bersama-sama di sini. Dan terorisme itu tidak membawakan kedamaian. Apalagi ini disampaikan oleh mereka yang pernah mengalami peristiwa terorisme. Peristiwa terorisme tidak membawa kedamaian, sementara kami ingin hidup damai di bawah negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Terharu gitu loh, terharu karena memang itulah sebenarnya keinginan kita kan, terutama Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini kan semuanya sama gitu, satu. Dan juga kita menginginkan damai, tenang. Kayak tadi ada yang kayak orang Sibolga menggambar rumah, ya seperti itulah rumahnya itu kayaknya rumahku, istanaku ya. Memang fondasinya semua itu rumah gitu loh. Kebahagiaan semuanya itu sumbernya dari rumah kita gitu. Harapan kami dari penyintas bahwa penyintas harus tetap menguatkan diri bersama-sama dengan kita, bahwa kejadian yang telah terjadi tersebut menjadi semangat bagi kita semua agar kita tetap hati-hati terhadap paham-paham intoleransi, radikal, bahkan ke terorisme. Bagi rekan-rekan penyintas bahwa BNPT bersama-sama penyintas, kita tetap bersama-sama menguatkan, saling membantu, agar penyintas tetap kuat dalam menghadapi cobaan. Untuk teman-teman saya yang mengalami seperti saya, agar tetap semangat, tetap menjaga NKRI utuh dalam melaksanakan tugas. Brimob tetap jaya. Pesan saya sih untuk kita para penyintas seluruh Indonusantara, kita harus tetap saling menjalin silaturahmi, tetap semangat, tetap optimis, dan untuk anak saya sih harapannya tetap pihak BNPT tetap mensupport bila kelak nanti anak saya ingin menjadi pengganti bapaknya.